Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi berjumpa dengan saya Firas Bizi. Ya, insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa. Tentunya melalui program spesial Dakikoh, kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal menarik dan bermanfaat. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Alhamdulillah, berdoa semuanya. Insyaallah. Semoga Allah menjaga semuanya, Amin. berikan segala kebaikan dunia akhirat. Amin. Amin, amin, amin. Begitu juga Buya sekeluarga. Amin. Insyaallah. Baik Buya, kita akan melanjutkan pembahasan ikhlas dari episode yang sebelumnya Buya. Mengenai level-level ikhlas itu ada atau seperti apa Buya? Ya, level ikhlas ada, cuman makna level itu adalah untuk kita titik seperti tangga gitu loh. Ada tangga-tangga. Kalau dari awal-awal seperti kelas kita ini, untuk ikhlas level paling bawah kita. Jadi ikhlas itu masih betul-betul perlu diperjuangkan. Jadi agar kita bisa berbuat tanpa sanjungan manusia ini betul-betul kayak perlu perjuangan banget lah. Nah ini kelas-kelas awal dan sudah lumayan kelas masuk ikhlas. Ya kan? Termasuk juga di dalam berbuat baik itu masih mengharap pada Allah pahala. Itu ikhlas tapi kelas level bawah. Tapi kalau sudah level tinggi nanti dia nggak pernah menengok manusia, tapi di saat dia berbuat hanya karena Allah. Nggak pandang di mana di tengah malam, ya semangatnya luar biasa. Di tengah malam malah dia lebih semangat lagi, nggak ada orang tahu. Sampai dikatakan level tinggi. Seorang istri tidak tahu bahwasanya 50 tahun suaminya itu adalah bangun malam dan menyelesaikan berapa juz Al-Quran. Dan istri hanya dibangunkan hanya seolah-olah dia apa? Seolah-olah dia itu baru bangun, membangun istri untuk tahajud. Padahal dia sudah tahajud berjam-jam sebelumnya. Dan itu istri nggak pernah mengetahui ya, ibaratnya. Sampai begitu menjaganya. Menjaga dari pandangan manusia. Ini ada orang semacam itu, level kelas tinggi. Tapi kita kelas awal itu tadi. Sehingga ada kalau tidak disebutkan fadhail a'mal, keutamaan-keutamaan kadang-kadang malas. Utamanya apa sih? Baik, keutamaan apa? Ya, baik level kita sudah. Dan boleh menyebutkan surganya, boleh. Tapi kalau sudah level tinggi, itu sudah ridha Allah. Sehingga dikatakan bahwasanya kalau level bawah kayak kita, ya, semoga level bawah pun semoga masuk. Kalau kita ingin berbuat baik, ya masalah tentang kesunnahan. Kadang-kadang kita ngendengin, sunnah kok. Kan gitu? Sunnah, cuman sunnah. Tapi kalau para kekasih Allah yang level ikhlasnya tingkat tinggi, dia mengamalkan sunnah dengan serius. Kenapa? Karena ini sunnah. Ayo kita laksanakan. Karena Allah. Jadi sudah kenal Allahnya tinggi. Jadi biarpun sunnah menjadi kayak fardu bagi dia. Kalau kita fardu pun kadang agak ngentengin. Orang serius. Memang level bawah kita ini. Terus kita harus meningkat sampai nanti. Kalau beramal baik kita ini sudah betul-betul nggak pernah mandang orang. Sehingga kita betul merasakan di saat kita melakukan ibadah itu, baik dilihat orang atau dilihat orang itu sama persis. Bukan basa-basi, bukan pura-pura menyama-nyamain. Sama persis. Dan itu kadang spontan. Mungkin waktu menjadi imam di masjid, bisa melakukan sholat panjang banget dia. Tapi kadang di rumah super kilat. Kalau sholat di masjid panjang banget, Masya Allah, berarti sholatnya karena manusia dia. Pengen didengar oleh orang dan sebagainya. Akan tapi ada seorang hamba Allah sholat di masjid kayak tadi itu. Ya sudah, dia melakukan sholat. Tapi spontan di rumah dia melakukan lebih banyak dari itu semuanya. Dia lebih menikmati itu semuanya. Bahkan merasa bahwasanya di saat dilihat orang saya betul-betul nggak nikmat. Saya jadi risih. Nggak pengen sanjungan sama sekali. Itu sudah makom Allah berikan pada seorang hamba. Nggak bisa orang pura-pura. Sehingga kalau disanjung itu merasa bahwasanya dia ketakutan. Ayo, mana ada di antara kita disanjung ketakutan? Ya disanjung kok. Ya betul juga, memang saya sudah baik, saya orang saleh. Saya puasa Senin Kamis 20 tahun, bangun malam 10 tahun, nggak pernah berhenti, boleh gitu. Tapi ada kekasih Allah,
Di saat mendapatkan sanjungan itu ketakutan. Takut berubah hatinya menjadi ujub, menjadi sombong, lalu hilanglah itu semua makom. Sehingga mendapat hal, dia melakukan yang demikian, kebaikan itu disembunyikan. Nggak pengen dilihat oleh orang. Hanya pengen dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah para kekasih-kasih Allah level tinggi. Nah, level terendah yaitu tadilah kelas kita, kalau berbuat ada pahalanya, imbalannya, tapi selalu membuat tingkatan. Nah, untuk masuk level tinggi tadi perlu proses tadi yang kita sebutkan. Ya kita bersedekah sirri, sembunyi, kemudian terus nanti tanpa sadari kita juga sudah di level atas. Level hebat, sudah berbuat aja karena Allah. Nggak ada pandangan manusia sama sekali, nggak masuk dalam hitungannya seperti itu. Tapi membedakan juga nggak Bu ya level rendah, level tinggi dengan pahalanya juga? Tentu dong, semakin tinggi kan pahalanya semakin gede dong. Kalau level itu sebetulnya kan kalau bahasa sederhana dalam persentase, kalau level itu sudah 100% ikhlasnya, gitu. Berarti pahalanya juga utuh 100%. Level bawah itu ya 10% lah, lumayan masih ada ikhlasnya. Karena disanjung juga masih seneng dia, tapi masih ada unsur ikhlasnya. Kurang lebihnya begitulah gambarnya, 10% lah. Baru naik 20%. Semakin kuat, semakin saya berbuat hanya karena Allah. Luar biasa, itu makom tinggi. Level tertinggi seperti itu. Kalau begitu Bu ya, ketika kita ingin belajar untuk mencapai level tinggi itu, Allah yang menyampaikan, dan itu adalah namanya ya rasa kepuasan pribadi. Itu nggak bisa orang pura-pura. Yang penting kita berusaha terus memerangi riya setiap saat, sehingga akan terbiasa hawa nafsu kita nggak ganggu kita lagi. Sehingga ibadah bagi kita lihat orang ya tidak jadi kebiasaan. Sehingga biarpun mungkin kalau sebuah di rumah masih ada istrinya, ada anaknya, dia tahajud. Tapi di saat dia terlempar di hutan belantara, tahajud juga, kan gitu loh. Itu sudah nggak bisa dipungkiri. Sebetulnya pribadi kita ini untuk koreksi deh. Kita senang ibadah itu di mana? Depan orang, wah itu riyanya masih kuat. Di saat sembunyi, kamar sempit kita. Jujur, lebih lama mana sholat kita di saat di masjid dilihat oleh teman. Apalagi dilihat oleh muridnya, karena apalagi dia seorang kiai yang diwalikan. Allah, diwalikan. Maka lihat muridnya tambah semangat dia. Karena apa? Bahasanya sih, saya kan contoh dan sebagainya. Oke, boleh begitu. Tapi ingat, di saat di kamar yang sempit harus lebih banyak lagi sholatnya. Itu jujur, nggak ada orang tahu. Seperti itu. Baik. Masya Allah ya. Kemudian Nabi ya, ketika kita beribadah, ibadah kayak seperti misalkan di pondok, ibadah kita seolah-olah seperti dipaksa. Ayo bangun, tahajud. Nah, kita yang merasa awalnya masih ngantuk-ngantuk, mau nggak mau lah harus ini daripada kena hukuman. Nah, itu sebenarnya kita dapat pahala juga nggak sih? Pada akhirnya dapat pahala, asalkan dia menata hati. Jadi ada Nabi itu heran, ada kaum umat Nabi itu nanti masuk surga itu pakai rantai. Dipaksa begitu. Akhirnya ikhlas juga. Menikmati. Namanya tarbiyah. Pertama berat, dipaksa. Nggak bisa, pada akhirnya bisa ikhlas. Tinggal menata hatinya, makanya harus cerdas dong. Pun saya sudah berbangun malam, kenapa saya tidak mencoba ikhlas? Semua dari kita hendaknya memang harus belajar ikhlas, rugi dong. Soalnya 5 waktu sudah dikerjakan. Tarawih sudah dikerjakan. Kalau tidak kita tumpangi dengan ikhlas, rugi kita hidup kita nanti. Seperti itu. Jadi berusaha. Terus berusaha. Namanya usaha nggak ada hentinya, nggak ada batasnya. Baik, mungkin Bu yang terakhir ini Bu ya, ikhlas menerima ketentuan Allah itu seperti apa Bu? Ikhlas menerima ketentuan Allah bukan ikhlas yang ini ya. Ikhlas sebenarnya maksudnya ridho. Aku ikhlas, saya sudah nggak ngedumel lagi dengan Allah. Apa yang Allah berlakukan kepada hambanya, dan dia meyakini dari Allah, selagi dari Allah itu pasti adil, pasti benar, pasti maslahah. Apapun pahitnya. Biarpun dia ditimpa musibah, tapi dia yakin itu dari Allah, ini qadha, ini ketentuan dan apa iman dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Ya, seperti ini. Ini beda dengan ikhlas tadi. Kalau ini adalah di saat diuji oleh Allah, langsung dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah prasangka buruk kepada Allah. Apapun yang Allah berlakukan kepada hamba tersebut, dia hanya mengatakan ini adalah dari Allah. Dan aku tidak perlu sedih karena apa? Kalau musibah itu akan mengangkat derajatku. Lihat. Musibah akan jadikan pahala untukku dan seterusnya. Seperti itu. Ya kan kadang ada saudara kita misalnya meninggal, ada sahabat atau kerabat yang mengatakan, udah kamu ikhlas ya, ikhlas. Itu sebenarnya tepat nggak sih? Ikhlas itu ridho, itu bahasa Indonesia. Itu ya. Bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan bahasa melarat ya. Sedangkan adopsi dari Arab kan ikhlas. Sedangkan adopsi bingung diterapkan. Ikhlas, ridho. Ikhlas dengan ridho padahal beda. Ya kan?
Ridho apa yang Allah berlakukan padanya tentang hal-hal yang kurang baik, dia ridho. Nggak marah, karena ngerti itu dari Allah. Ikhlas ya, kita bisa berbuat baik karena Allah itu ikhlas. Secara bahasa di Indonesia jadi sama. Kita kalau ikhlas melepas itu. Ikhlas itu tulus. Nggak ada embel-embel, nggak ada gelisah itu. Kurang lebih mirip, tapi beda sebetulnya. Kalau dikatakan ikhlas dalam ibadah, ya kita beramal hanya karena Allah. Kalau ikhlas karena musibah, ya ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepada hamba tersebut. Masya Allah. Baik, Masya Allah, syukran Abu ya atas jawaban-jawabannya ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.